teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di siaran Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun. English is easy. Oke teman-teman, hari ini kita bakal membahas suatu topik lagi nih. Teman-teman kan pasti udah familiar kan sebelumnya dengan yang namanya adverb. Di sesi sebelumnya kita udah membahas juga kan tentang adverb of frequency. Nah buat teman-teman yang mungkin udah kayak agak lupa-lupa gitu, apa sih itu adverb? Nah kira-kira mungkin Wira bisa kali ini memberikan insight buat teman-teman di rumah, sebenarnya adverb itu apa sih? Oke, to jog your memories lagi ya teman-teman di rumah. Jadi ketika kita berbicara tentang adverb itu adalah satu di antara part of speech yang ada di bahasa Inggris seperti itu. Jadi part of speech yang ada di dalam bahasa Inggris ya, dimana kalau misalnya kita sandingkan dengan bahasa Indonesia itu artinya jenis kata. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata kerja, kata sifat, kata benda. Di dalam bahasa Inggris kita menamakannya sebagai parts of speech. Jadi ada verb sebagai kata kerja, noun sebagai kata benda, adjective sebagai kata sifat, dan satu di antaranya itu adalah kata keterangan ataupun adverb seperti itu. Nah, tadi kan di episode sebelumnya juga ya kita sudah membahas tentang adverb of frequency yang menandakan seberapa sering sih suatu hal itu dilakukan. Habit itu seberapa sering sih dilakukan. Tadi ada sometimes, ada usually juga, ada always, and so on seperti itu. Nah, ketika kita sudah nih merecall kembali contoh-contoh penggunaan adverb, maka di sini kita juga bisa ini ya menginference bahwasanya penggunaan adverb sendiri itu jauh berbeda dengan penggunaan tenses ya. Jadi harus dibedain lagi teman-teman ya, bahwasanya tense itu hanya penanda kapan satu hal itu terjadi. Maksudnya apakah itu di masa lampau, apakah itu di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Past, present, dan juga future. Tetapi kalau misalnya kita talking about adverb, itu bisa menjadi suatu penanda juga, tetapi penandanya cuma keterangan ya. Dan melalui adverb inilah kita bisa mengetahui bahwasanya oh ini menggunakan tenses yang untuk past, ini menggunakan tenses yang untuk present, ini menggunakan tenses yang untuk future. Jadi sebenarnya tense dan juga adverb itu sulit untuk dipisahkan ya. Jadi kalau misalnya ada adverb, ya udah kita bisa mengetahui bahwa oke, ini tense-nya apa. Kalau misalnya kita menggunakan tense, kita lazim menggunakan adverb seperti adverb of frequency misalnya dalam simple present tense. Nah, begitu ya Aurora tentang penjelasan adverb itu seperti apa. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa ini ya sambil merecall kembali nih gimana sih penggunaan adverb dan adverb itu tuh apa seperti itu. Nah oke, terima kasih ya Wira. Udah dijelaskan juga nih ya teman-teman berkali-kali bahwa adverb itu berbeda dengan tenses. Jadi teman-teman harus keep in mind ya kalau tenses dan adverb walaupun sama-sama memberikan keterangan, dua tenses dan adverb ini merupakan dua jenis hal yang berbeda seperti itu. Nah, melanjutkan pembahasan tentang adverb, hari ini kita akan membahas adverb of time. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa menebak kalau adverb of frequency itu menjelaskan seberapa sering sesuatu itu terjadi, menjelaskan frekuensi suatu hal. Nah, kira-kira adverb of time itu menjelaskan apa ya? Ayo, kira-kira teman-teman udah ada yang bisa dapat belum nih the ideas of adverb of time yang kita gunakan di sini? Oke. Jadi teman-teman, definisi dari adverb of time sendiri itu adalah untuk memberitahu kita kapan sesuatu itu terjadi. Ini bisa mendeskripsikan masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. An adverb of time tells us when something happens. It can describe past, present, or future time. Jadi ini itu akan bisa menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi teman-teman. Tapi ini berbeda dari tenses ya. Kalau kemarin kan past itu kita simple past tense. Kemudian present kita present tense. Kemudian future kita present future tense. Seperti itu. Kemudian nah, common adverb of time. Ada beberapa jenis adverb of time yang common atau biasa. Atau biasanya digunakan itu yang seperti ini teman-teman. Nih, kita akan bahas 3 dulu. Yang pertama kita punya now. Now artinya sekarang. Contoh penggunaannya, I am studying now. Saya belajar sekarang. Now sama dengan sekarang. Jadi sesuatu yang sedang kita lakukan. Nah, ini apa nih tensesnya nih? Oke, ada masih ingat gak nih tensesnya apa nih? Ada I, ada am, ada studying, dan juga ada noun-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk jog your memory juga ya teman-teman ya, bahwasanya
tense yang kita gunakan di sini adalah simple continuous present tense seperti itu, present continuous tense seperti itu. Karena apa? Karena dia mendeskripsikan, sentence ini mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi saat ini, yang sedang berlangsung seperti itu. Makanya di sini ada study tambah studying ditambah juga to be-nya am seperti itu. Tidak bisa kita menggunakan I study now. Karena now ini mensignify atau memberitahukan kepada kita bahwa oke, kejadiannya itu sedang berlangsung sekarang pas kita lagi ngomong kayak gitu. Jadi I am studying now, kita menggunakan tense yang sesuai dengan adverb ini, yaitu adalah present continuous tense. Jadi seperti itu ya, kenapa di awal tadi aku juga sudah menjelaskan bahwasanya kenapa adverb dan juga tense itu saling berkaitan gitu ya. Kayak kenapa kalau now itu harus pakai tense yang ini, kalau misalnya nanti adverb yang lain juga harus pakai yang ini, seperti itu Aurora. Mungkin sebelum kita melihat kembali nih yang mana sih adverb yang untuk tenses ini, yang mana itu, mungkin kita bisa jelaskan dulu nih adverb-adverb yang lainnya seperti itu. Oke, yang kedua setelah now kita punya today. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan yesterday, today, tomorrow, seperti itu. Nah, today di sini artinya adalah hari ini, betul sekali. Jadi today sama dengan hari ini. Misalnya kita menggunakannya dalam kalimat, example, she is tired today. Dia lelah hari ini. Nah, kenapa today ini termasuk ke dalam common adverbs of time? Karena dia menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi, yaitu hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga kita punya yesterday. Masih sama juga dengan today, tapi today kan menunjukkan hari ini. Kalau yesterday menunjukkannya apa? Kemarin atau besok teman-teman? Yesterday. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini kan udah ada juga nih jawabannya sebenarnya. Oke, kalau yesterday itu menunjukkan kemarin. Misalnya contoh kita gunakan bisa, we visited grandma yesterday. Kemarin kita mengunjungi nenek, seperti itu. Nah, tapi kejadiannya kapan? Kemarin. Jadi ini merupakan adverbs of time karena dia menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Kapan si subjek itu mengunjungi neneknya? Yaitu kemarin, seperti itu ya. Selanjutnya kita punya tomorrow. Tomorrow atau besok. Mungkin teman-teman pasti udah sering lah ya, namanya kita kayak Gen Z ini sekarang tuh menggunakan kayak bahasa tuh mixing-mixing dengan English gitu ya. Misalnya kayak tomorrow you ngapain, seperti itu. Tomorrow itu besok. Misalnya contohnya juga nih, I will go to the library tomorrow. Saya akan pergi ke perpustakaan besok. Kejadiannya akan terjadi besok. Jadi ini mendeskripsikan kapan sih dia akan mengunjungi perpustakaan itu. Memberikan keterangan untuk kapan dia mengunjungi perpustakaan, yaitu besok. Seperti itu. Kalau last week gimana nih Wir? Oke, kalau last week itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tadi, itu ada yesterday. Nah, kalau misalnya yesterday itu kita hapus nih, we visited grandma. Jadi kayak nggak ada keterangan bahwasanya oke, kamu visit grandma, kamu mengunjungi grandma kamu. Tapi kapan? Yaitu ada yesterday. Kita bisa aja nih hapus yesterday-nya, menggantikan dengan misalnya last week atau next month seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa we visited grandma last week, itu juga bisa ya. We visited grandma last week, we visited grandma yesterday, we visited next month tuh next month juga bisa kayak gitu. Jadi sama halnya ketika di last week ini itu harus menggunakan simple past tense seperti itu ya. Karena apa? Karena kejadiannya di minggu lalu, last week sudah terjadi seperti itu. Jadi salah ketika kita menggunakan I will go to the library last week. Karena sudah ada pasangannya, istilahnya sudah ada pasangannya bahwasanya oke, last week itu hanya untuk simple past tense, tidak bisa untuk future ataupun present seperti itu. Begitu juga dengan next month. Next month itu bisa gantikan untuk tomorrow. Misalnya aja, kita menghapus tomorrow di dalam kalimat ini. I will go to the library. Oke, kapan kamu bakal pergi ke library? Bisa aja kita ganti dengan next month. I will go to the library next month. Seperti itu. Maka mengubah makna katanya bahwasanya dia bakal pergi ke library tapi next month, di bulan berikutnya, seperti itu ya, bukan besok lagi kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman penggunaannya. Jadi ingat lagi, jangan sampai kebalik-balik nih antara adverbnya sama tenses yang dipakai seperti itu. Jadi kalau misalnya kejadiannya adverb ini menandakan bahwa oke, kejadiannya bakal besok, ya udah berarti kamu harus pakai yang future. Kalau misalnya kejadian sudah minggu lalu atau yang sudah sebelum-sebelumnya, berarti harus pakai yang past tense seperti itu.
Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih tentang adverb of time, kita akan jeda iklan terlebih dahulu nih teman-teman. Stay tune ya untuk melihat pembahasan lebih lanjut tentang adverb of time. Kembali lagi nih bersama kami teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adverbs of time. Teman-teman kan udah belajar nih, tadi ada kata apa aja itu yang menunjukkan adverb of time, kayak gitu ya. Jadi ada tomorrow, ada last week, ada next month, terus ada juga nih today, yesterday, and so on. Tapi teman-teman, perlu diingat juga, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan adverb of time yang lain nih, misalnya entah 2 bulan yang akan datang atau 1 tahun yang lalu, itu bisa banget. Karena itu juga menunjukkan adverb of time. Balik lagi ya, adverb of time itu menunjukkan keterangan waktu. Entah itu kalian mau menyebutnya tomorrow kah, atau 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, itu bebas seperti itu. Tidak ada aturan-aturannya. Yang penting itu juga bisa menunjukkan bahwasanya kejadian itu bakal terjadi di kapan seperti itu. Apakah kapannya itu tomorrow kah, atau 2 hari yang lalu, atau 2 hari yang akan datang, and so on seperti itu. Oke, nah untuk pembahasan selanjutnya kita punya placement, the placement of adverb of time. Nah, adverb of time tells when something happens. It can go at the, yang pertama, dia ini tadi kan udah dijelaskan ya, adverb of time itu menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi. Nah, dia itu bisa digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, dia bisa diletakkan di beginning of the sentence, di awal kalimat. Yang kedua, dia bisa digunakan di end of the sentence. Yang pertama nih, kita punya example. Ini example untuk penggunaan yang pertama nih ya teman-teman, yang di beginning. Yesterday, I went to the doctor. Kemarin, di awal kan kita penggunaan adverbnya ini yaitu yesterday, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kita gunakan di awal, baru selanjutnya kalimatnya gitu ya. I went to the doctor. Jadi kemarin saya pergi ke dokter. Yang kedua, tomorrow we will have a test. Tomorrow we will have a test. Besok kita bakal ada tes, seperti itu. Dia menggunakan adverbnya di mana? Di depan kalimatnya lagi ya teman-teman. Jadi sebelum we will have a test, kita taruh adverb of time-nya yaitu tomorrow. Untuk yang penggunaan di the end of the sentence, di sini contohnya akan seperti ini. I went to the doctor yesterday. Teman-teman bisa lihat kan perbedaan pattern-nya di sini, perbedaan di mana peletakan dari si adverb of time ini. Yang pertama kan yesterday I went to the doctor. Yang kedua I went to the doctor yesterday. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan di awal maupun di akhir kalimat. Contoh yang kedua nih, we will have a test tomorrow. Yang tadi sebelumnya, tomorrow we will have a test. Sebenarnya ini sama aja, maknanya sama, semuanya juga benar. Dua-duanya benar teman-teman. Ini cuman perbedaan peletakan aja dan peletakannya si adverb of time ini memang bisa di beginning ataupun the end of sentence. Jadi misalnya nanti kalian ngomong terus teman kalian kayak, loh bukannya itu salah ngomongnya kayak gitu. Enggak ya teman-teman, ini dua-duanya benar ya. Nah, bisa teman-teman juga lihat ya bahwasanya ini khusus untuk adverb of time ya. Kalau misalnya kita bandingkan kembali nih dengan adverb of frequency di episode sebelumnya, bahwasanya ketika kita berbicara tentang adverb of frekuensi, kita meletakkannya itu setelah subjek. Misalnya, I usually bla bla bla, langsung verbnya lagi seperti itu. Atau I am bla bla, I am always bla 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 seperti itu untuk nominal sentence. Tapi ini masing-masing adverb itu punya rule-nya tersendiri seperti itu. Ini rule untuk adverb of time. Yang sebelumnya itu adalah rule untuk adverb of frequency. Salah ketika kita menggunakan bahwasanya I yesterday went to the doctor. Kita menggunakan rule yang applicable untuk adverb of frequency. Ya, kalau misalnya kalian bilang I yesterday went to the doctor, itu salah. Walaupun secara makna kita mengerti, oke? Ya udah kamu kemarin pergi ke dokter, tapi secara tata bahasa kalian menulis itu tuh salah seperti itu. Sama halnya dengan seperti ini. We will tomorrow have a test. Itu salah juga ya teman-temannya, karena itu rule-nya hanya untuk khusus
adverb of frequency. Kalau misalnya adverb of time itu beda lagi. Jadi masing-masing adverb punya rule-nya sendiri. Kayak gitu. Yuk, lanjut ya. Oke, apa nih Aurora? Oke, di sini kita punya contoh dialog nih buat teman-teman di rumah. Mungkin bisa dibaca juga ya. Kita bakal coba bacakan juga dialognya. Nah, teman-teman udah boleh juga di rumah sambil dikira-kira nih. Yang mana sih adverb of time di dalam dialog ini? Tadi kan udah dijelaskan ada apa aja itu, Wir, adverb of time. Ada tomorrow, ada last week, ada yesterday, ya, next week, next month, and so on seperti itu. Banyak ya. Intinya yang menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi ya teman-teman. Nah, dari dialog bahasa Inggris ini teman-teman coba simpulkan nih. Yang mana sih yang kira-kira menyimpulkan kapan sesuatu itu terjadi? Yang mana itu yang memberikan keterangan tentang kapan sesuatu itu terjadi? Nih kita langsung bacain aja kali dialognya ya. Oke, boleh. Aurora, what will you do tomorrow? I will visit my cousin. And you? I went to the dentist yesterday, so I will rest today. Oke, mungkin kita ulangi yang lebih pelan lagi sambil teman-teman bisa belajar dan mengecek kembali nih pronunciation-nya seperti apa sih buat kata-kata di sini ini. Gitu. Oke, Aurora, what will you do tomorrow? I will visit my cousin. And you? I went to the dentist yesterday, so I will rest today. Nah, dari dialog ini teman-teman kira-kira udah bisa mendapatkan belum? Ini nih yang mana sih adverb of time-nya? Yang mana sih yang menjelaskan ataupun menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi? Yang mana yang memberikan keterangan kapan sesuatu itu terjadi? Kira-kira nih. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah menjawabnya dengan benar, maka kita lihat aja. Oke, di sini udah kelihatan ya yang mana aja adverb of time-nya ini seperti itu ya. Di sini tuh ada tomorrow. Aurora, what will you do tomorrow? Seperti itu. Nah, tapi kan mungkin teman-teman udah bisa mengidentifikasi nih bahwasanya ini adverb of time-nya. Tetapi teman-teman bisa nebak nggak kenapa kita pakai tomorrow nggak yang lain seperti itu? Ada yang bisa nggak nih? Mungkin teman-teman mengidentifikasinya mudah ya. Kalau misalnya kenapa kita pakai tomorrow, kenapa kita pakai yesterday itu gimana? Ada yang bisa nebak nggak kayak gitu? Oke, di sini kami bakal jelasin ya. Di sini kalau kita menggunakan tomorrow itu kenapa? Karena di sini ada menggunakan tense future ya, simple future tense. What will itu kamu bakal ngapain seperti itu. What will you do? Kamu bakal ngapain ya? Kalau ketika kita berbicara tentang future, maka itu something yang bakal happen nanti seperti itu. Dan tomorrow itu mengindikasikan bahwasanya itu bakal terjadi di masa yang akan datang. Itu belum terjadi saat ini, makanya kita menggunakan adverb yang tomorrow. Kita nggak menggunakan today, nggak menggunakan yang lain. Itu karena tomorrow kita berkaitannya dengan ini, future tense seperti itu. Betul. Nah, berikutnya, I will visit my cousin. And you? I went to the dentist yesterday. Ini betul ya untuk identifikasi patternnya atau identifikasi adverbnya. Yesterday itu betul, tetapi kenapa kita menggunakan yesterday ya? Karena I went itu merupakan tense past ya, simple past tense kayak gitu. I went to the dentist yesterday. Kemarin saya pergi ke dokter gigi, dentist seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan yesterday? Karena ini sudah lampau, sudah terjadi. Dan yesterday mengindikasikan bahwasanya adverb ini mengatakan kepada kita kejadian itu tuh kejadian yang yesterday, kejadian yang sudah terjadi seperti itu. Salah ketika kita menggunakan tomorrow. I went to the dentist tomorrow. Karena tomorrow itu mengindikasikan bahwa kejadiannya bakal datang nanti di kemudian hari seperti itu. Beda dengan yesterday. Nah, gimana dengan today? Kenapa today ini juga menggunakan I will? Ya, kenapa juga disandingkan atau dipasangkan dengan future tense? Ya, karena today itu bisa kemana-mana aja, guys. Ya, today itu bisa ke future maupun juga bisa ke presentnya seperti itu ya. Atau juga bisa nih dipakai untuk past ya, yang mengindikasikan bahwa itu today-nya itu sekarang, tapi itu sudah terjadinya hari ini juga. Tapi untuk mengindikasikan kapan spesifiknya terjadi, itu kita bisa menggunakan adverb of time yang lain. Misalnya pukul jamnya kah, jam berapa pagi, jam berapa siang, and so on seperti itu. Jadi today itu bisa kemana-mana aja seperti itu. Bisa ke present, bisa ke future, dan juga bisa ke past seperti itu.
So, gitu aja untuk identifikasinya. Nextnya kita ada apa nih Aurora? Nah kan kita juga udah mempelajari identifikasinya nih dari tadi adverb of time-nya. Selanjutnya kita punya mini games nih buat teman-teman di rumah biar lebih ngerti lagi nih materi dari adverb of time ini. Nah, jadi ini itu activity tentang true or false. Teman-teman udah familiar belum dengan yang namanya true or false? Apa tuh, Benar Aurora? atau salah? Iya betul. Jadi kita akan bermain games tentang benar atau salah nih ya yang berhubungan dengan adverb of time tadi. Nih misalnya nih, pertama, now is for future time. Benar atau salah? Now itu digunakan untuk kata masa depan, seperti untuk keterangan masa depan. Itu benar atau salah teman-teman? Jadi cara jawabnya itu cuman benar atau salah. Nanti kita akan reveal the answer. Jadi teman-teman bisa sambil di rumah dijawab dulu kali ya. Ini kan ada 4 pertanyaan nih, ada 4 sentence nih. Disimpan dulu jawabannya, nanti kita bakal bahas bersama-sama setelah mini game ini selesai. Gitu. Iya. Yang pertama nih, now is for future time. Benar atau salah nih teman-teman? Bener ya atau salah ya? Bingung nih Aurora nih. Kalau tadi udah menyimak sih pasti tahu lah ya jawabannya Iya. ya. Udah bisa menebak nih kira-kira apa sih ini benar atau salah nih gitu. Yang kedua nih, last week sama dengan waktu lampau. Benar atau salah teman-teman? Ayo. Ayo, benar atau salah nih? Jangan-jangan Wira sendiri juga nggak tahu nih kan? Aduh. Oke, yang ketiga kita punya tomorrow means today. Tomorrow artinya today. Sama enggak nih teman-teman menurut teman-teman? Tomorrow means today. Benar atau salah? Jadi jawabnya tinggal benar atau salah aja nih teman-teman. Keempat kita punya I visited her. I visited her yesterday is correct. Benar atau salah? I visited her yesterday is correct. Oke, teman-teman udah save ya jawabannya yang mana yang salah, yang mana yang true, yang mana false juga ya. Nah mungkin kita bakal langsung bahas aja nih Aurora, yang mana yang salah, yang mana yang benar seperti itu. Nah dimulai dari nomor 1, now is future time. Ini salah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman jawabnya false, itu juga udah benar ya. Nomor 1 itu false. Nah, now is future time. Itu kenapa salah? Karena now itu digunakan untuk present-nya aja ya. Untuk present tense aja seperti itu. Tidak bisa menggunakan untuk future time. Seperti yang udah aku jelasin juga ya, bahwasanya now itu mengindikasikan bahwa oke, kejadiannya itu sekarang. Maka dari itu, future itu kan untuk masa depannya, maka now itu tidak bisa digunakan untuk future time ataupun digunakan untuk future tense seperti itu. Nah, nomor 2, selanjutnya last week itu digunakan untuk waktu lampau. Oke, ini benar ya teman-teman ya. Yang jawab true itu juga udah oke. Udah bagus nih pemahamannya seperti itu. Waktu lampau, karena apa? Karena last week itu artinya minggu lalu. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung yang mana waktu minggu yang kedepannya atau minggu lalu itu, teman-teman tinggal lihat ini aja. Apakah dia tuh last, apakah dia tuh next kayak gitu ya. Kalau misalnya last itu sudah otomatis waktu lampau ya. Kalau misalnya mengatakan next ya, next week seperti itu ya, itu artinya dia minggu depan seperti itu. Ketika kita sudah menggunakan last itu artinya sudah lalu ya, minggu lalu seperti itu. Nah, maka dari itu benar ketika kita mengindikasikan bahwa last week sama dengan waktu lampau seperti itu. Nextnya, tomorrow means today. Kayaknya sudah self-explanatory bahwasanya ini salah seperti itu ya. Karena tomorrow tadi ya sudah kita jelasin juga, tomorrow itu waktu untuk nanti ya, nanti untuk besok misalnya kayak gitu. Maka dari itu, today ya itu tidak bisa kita sandingkan dengan tomorrow seperti itu. Karena tomorrow is besok, today itu hari ini kayak gitu. Last, I visited her yesterday. Ini benar gak nih tata bahasanya? Ya, ini benar ya teman-teman ya, benar banget. Karena di sini kalau misalnya kita talking again tentang placement ya, yesterday ataupun adverb of time itu bisa digunakan baik di akhir kalimat maupun di awal kalimat kayak gitu. Kenapa? Maka dari itu kalimat ini I visited her yesterday itu tuh benar ya. Dari segi tensesnya juga benar ya, karena yesterday mengindikasikan waktu yang sudah lampau dan kita menggunakan tenses past tense yang sudah lampau juga seperti itu.
Oke, great job buat teman-teman semua yang udah menjawab mini gamesnya dengan benar. Jadi hari ini sampai sini aja pembahasan kita tentang adverb of time. Semoga teman-teman udah paham ya dan udah bisa menggunakan adverb of time ini dengan fasih. Teman-teman jangan bosan dulu untuk nonton Ayo Belajar Bahasa Inggris karena di sesi-sesi selanjutnya kami juga akan memberikan penjelasan tentang materi yang tidak kalah serunya nih dengan adverb ini. Jadi teman-teman harus tetap Stay tune di program Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun. English is easy. Sampai jumpa teman-teman. Dah.